Gini Bu, saya ada tugas untuk demonstrasi kontekstual untuk mewawancari beberapa kepala sekolah tentang teknik pengambilan keputusan seperti itu. Nah, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan Bu? Ya, bisa. Langsung saja ya Bu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk mengidentifikasi apakah itu merupakan dilema etika atau rujukan moral, yang pertama kita menganalisis kasus dengan cara bagaimana, yaitu dengan cara mengidentifikasi akar masalah. Apakah masalah tersebut bertentangan ataupun melanggar aturan, norma maupun ketentangan sosial atau tidak? Jika iya, maka bisa dipastikan bahwa kondisi tersebut merupakan rujukan moral. Namun jika tidak, berarti hal itu merupakan dilema etika. Oke, baik. Kemudian yang kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang sama-sama benar atau yang mengandung nilai kebajikan seperti itu? Oke, berarti langkah-langkah dalam apa itu menyelesaikan dilema etika ya. Yang pertama biasanya saya akan mengidentifikasi ataupun mengidentifikasi masalah. Benar nggak bahwa itu merupakan dilema etika atau rujukan moral. Yang kedua berarti saya akan memetakan siapa saja yang terlibat dan siapa saja yang terkena dampak. Setelah itu saya akan mengembangkan solusi alternatif melalui brainstorming ataupun jejak pendapat. Kemudian saya akan mengevaluasi dan memilih dari solusi alternatif yang ada dengan manajemen risiko. Nah, selanjutnya mengambil keputusan berdasarkan konsensus ataupun kesepakatan. Yang terakhir, kalau itu semua sudah kita peroleh, baru dilaksanakan tindak lanjut ataupun action. Oke, gitu. Tadi langkah-langkahnya sudah diterangkan ya sama manusia. Kemudian hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif dalam menyelesaikan dilema etika menurut saya ada 3 hal. Yang pertama, pastikan bahwa hal tersebut tidak melanggar aturan ataupun ketentraman masyarakat. Yang kedua, kita pilih yang minim risiko. Yang ketiga, kita pilih yang lebih banyak benefitnya ataupun manfaat. Oke, berarti ada 3 ya Bu ya. Kemudian selanjutnya tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu apa sih? Tantangan dalam mengambil dilema dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dilema etika. Sebenarnya gini, seringnya apapun keputusan yang kita ambil itu tidak akan pernah memuaskan semua pihak. Jadi tantangannya di sini adalah bagaimana kita memberikan pengertian pada pihak-pihak yang mungkin kurang setuju dengan keputusan kita agar mereka bisa ikhlas berlapang dada menjalankan keputusan yang sudah menjadi mufakat tadi ya, dengan penuh tanggung jawab seperti itu. Gitu. Baik, dari semua itu apakah Ibu mempunyai jadwal atau langsung selesaikan di tempat ketika ada kasus-kasus seperti itu? Sebenarnya tidak ada jadwal khusus untuk menyelesaikan masalah, tapi yang pasti jelas ada skala prioritas. Nah, ya. Terus yang kedua, kalau memang ada masalah berarti kita menyegerakan untuk menyelesaikan masalah tersebut atau mencari solusi agar apa? Agar kondisi lingkungan sekolah tetap kondusif seperti itu. Oke, baik Bu. Kira-kira apakah ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu? Faktor yang mempermudah itu biasanya ya kita menjalin komunikasi ya. Yang kedua yang pertama jadi komunikasi tadi sudah ya. Yang kedua adalah mengelola emosi. Yang ketiga memahami regulasi. Oke, baik. Dari semua yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu petik dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Pelajaran yang bisa diambil dari hal ini yaitu pertama, kita harus benar-benar memahami kasus yang terjadi itu merupakan dilema etika atau rujukan moral. Dari situ kita bisa mentreatmentkan prinsip-prinsip maupun langkah-langkah 9 pengambilan keputusan itu sehingga keputusan yang kita ambil bisa baik dan bisa maksimal. Namun apabila kita salah dalam mengidentifikasi kasus, bisa dipastikan keputusan yang kita ambil itu juga kurang seperti itu. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak
Heri, mohon maaf, ini saya mengganggu waktunya Pak Heri sebentar. Selamat siang Mbak, tidak mengganggu. Gini Pak, saya ada tugas untuk demonstrasi kontekstual 3.1 untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah tentang bagaimana praktik pengambilan keputusan. Nah, di sini bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan untuk Pak Heri? Ya silakan Pak, boleh. Oke, langsung saja ya Pak Heri. Yang pertama, selama ini bagaimana Pak Heri itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke, terima kasih Pak untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan dilema etika maupun rujukan moral. Yang pasti dalam dunia persekolahan khususnya yaitu organisasi kecil, pasti ada namanya yang suatu keputusan yang harus kita ambil. Nah, keputusan itu pastilah akan mengalami yang namanya dilema etika. Rujukan moral juga pasti ada. Tapi kalau rujukan moral pastilah itu lebih mudah karena rujukan moral itu benar versus salah. Kita dalam pengambilan keputusan pasti akan lebih mudah. Sedangkan dilema etika itu kita akan mengalami kesulitan. Nah, dilema etika ini benar versus benar. Oleh karena itu, sebelum saya mengambil keputusan, yang harus kita lakukan adalah menganalisis masalah yang akan kita buat keputusan tersebut. Setelah menganalisis, yaitu kita melihat ini keuntungan semua dilema ini, apa yang akan kita buat harus kita perhitungkan. Manajemen konflik juga harus kita perlihatkan. Jadi yang pasti kita sebelum buat keputusan adalah menganalisis masalah yang akan kita buat keputusan. Seperti itu Pak. Oh iya betul. Kemudian yang kedua Pak Heri, selama ini Pak Heri bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk yang kedua ini jelas dilema etika ya Pak, karena jelas benar versus benar. Langkah yang harus kita ambil adalah seperti yang pertama tadi, kita analisis masalah tersebut. Yang kedua, kita harus, karena ini sekolah itu adalah organisasi kecil, jadi kita harus melibatkan semua yang ada dalam warga sekolah. Khususnya dalam kebijakan, yaitu pasti kita akan melibatkan Bapak Ibu guru, kita akan adakan komunikasi yang intens, kita koordinasi, agar nanti keputusan ini dapat mengakomodir semua pihak. Jangan sampai keputusan ini merugikan untuk sekolah, walaupun keputusan ini punya jangka pendek maupun jangka panjang. Oke, baik, langkah-langkahnya sudah dijawab ya sama Pak Heri ya. Berarti saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Selama ini yang dianggap Bapak paling efektif dalam pengambilan keputusan seperti kasus-kasus dilema etika apa? Yang paling efektif dalam kita menentukan suatu keputusan adalah komunikasi, Pak. Komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak yang terlibat dalam sekolahan. Karena saat seorang pemimpin itu mengambil keputusan tanpa koordinasi, nanti keputusan itu tidak akan mendapat dukungan dari semua warga sekolah. Oleh karena itu, sebelum kita mengambil keputusan, koordinasikan mana keputusan itu yang terbaik buat sekolahan, sehingga keputusan itu dihormati dan dihargai oleh semua pihak. Oke, baik. Kemudian apakah ada tantangan tertentu dalam pengambilan keputusan ini? Tantangan pastinya ada, karena yang namanya keputusan itu pasti tidak bisa mengakomodir semua pihak. Pasti ada pihak yang merasa kurang puas dengan keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin. Nah, disitulah tantangannya. Tapi tantangan ini kita harus jangan jadikan kita sebagai pemimpin terus kita menjadi ibaratnya terus kita patah semangat. Nanti orang-orang yang kurang mendukung keputusan ini kita dekati dengan lebih interpersonal lagi, sehingga mereka kita dapat kita jelaskan, sehingga mereka yang awalnya kurang setuju bisa ikut dalam mendukung keputusan yang saya ambil. Baik, terima kasih. Terkait dengan semua pengambilan keputusan itu, apakah ada jadwal tertentu Pak untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Untuk terkait dengan jadwal, yang namanya keputusan itu kan kita sesuaikan dengan permasalahan yang ada. Tidak ada jadwal khusus, yang pastinya dalam pengambilan suatu keputusan itu harus segera mungkin atau secepat mungkin. Jangan sampai suatu masalah dapat melebar kemana-mana, tidak ada keputusan yang jelas. Nanti hal itu akan mengakibatkan nanti iklim di sekolah akan menjadi tidak baik. Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan ini alangkah baiknya kita mengambil keputusan secepat mungkin sehingga masalah itu akan segera bisa terselesaikan. Kemudian apakah ada faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan ini? Faktor-faktor dalam pengambilan keputusan yang akan memudahkan kita adalah dukungan dari semua pihak. Itu faktor utama, karena kita sebagai pemimpin kita harus mendapatkan dukungan dari semua warga sekolah. Itu yang pertama. Faktor yang selanjutnya adalah pengalaman kita akan menentukan
keputusan yang akan kita ambil. Selain itu, dalam pengambilan keputusan yang utama adalah kita jangan sampai mengambil keputusan itu secara terburu-buru, karena keputusan yang terburu-buru itu nanti imbasnya juga akan banyak. Dalam pengambilan keputusan yang paling urgent adalah kita lihat ke manajemen konfliknya. Kita harus, kalau keputusan akon nanti yang manajemen risiko, manajemen risiko harus kita lihat. Jadi manajemen risiko ini kita harus melihatnya secara detail, keputusan A resikonya seperti apa, keputusan B seperti apa. Jadi sebelum kita memutuskan suatu keputusan, kita harus membuat planning beberapa keputusan dan resiko masing-masing dari setiap keputusan, sehingga nanti hal-hal yang tidak kita inginkan dapat kita antisipasi. Jadi faktornya yang utama adalah dukungan dari seluruh warga sekolah. Oke, baik. Yang terakhir ya Bapak, kira-kira dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan di Dilema? Pengalaman yang pasti, karena Dilema Etika adalah benar versus benar. Hal yang harus kita ambil adalah keputusan ini sifatnya adalah mutlak untuk organisasi, sehingga dalam pengambilan keputusan kita tidak boleh terburu-buru, sehingga nanti apa yang akan kita ambil keputusan tersebut akan berdampak positif untuk sekolah kita.